MPKS itu merupakan kepanjangan dari Majelis Pembinaan Kesejahteraan Sosial. Secara perumpamaan, diibaratkan bahwa Muhammadiyah itu negara. Negara itu bernama Muhammadiyah. Nah, posisi MPKS itu semacam kementerian kalau di pemerintahan. Nah, kita di MPKS DIY berarti berada di bawah naungan pimpinan wilayah. Pimpinan wilayah itu kalau di pemerintah setara dengan gubernur. Bedanya kalau di pemerintah itu kan ada gubernur dan wakil gubernur. Kalau di Muhammadiyah, gubernurnya satu, ketua PWM, tapi memiliki 13 wakil. 13 wakil itu yang membidangi. Muhammadiyah itu melakukan musyawarah tertinggi yang disebut dengan muktamar setiap 5 tahun sekali. Tahun 2010 kemudian digagas untuk melakukan pemecahan majelis biar lebih terfokus. Tahun 2015 Muktamar Makassar, Muktamar ke-47, dilakukan perubahan atau pemecahan majelis. Lahirlah MPM, Majelis Pemberdayaan Masyarakat, lahirlah MPKU, Majelis Pembinaan Kesejahteraan Umum, dan lahirlah MPS, Majelis Pelayanan Sosial. Kemudian di MPS itu mendirikan beberapa program, salah satunya adalah Ambulanmu, Rumah Singgah Pasien, kemudian Pusat Layanan Lansia, Anak Yatim Korban Covid dan sebagainya. Nah, muktamar kemarin nama pelayanan sosial itu dirubah menjadi pembinaan kesejahteraan sosial, karena kemudian dirasa kalau kata pelayanan sosial itu terlalu luas. Kalau pembinaan kesejahteraan sosial maka difokuskan pada ranah aspek prasejahtera. Di Muhammadiyah itu semuanya bergerak atas dasar perintah agama. Kemudian kita melakukan berbagai upaya kalau di Muhammadiyah. Bagaimana kita mendakwahkan Islam kalau mereka itu belum dapat kesejahteraan? Orang yang belum sejahtera, mau kita kasih dalil 1000 dalil, kalau Allah Ta'ala dan seterusnya itu nggak akan masuk. Maka fokus kita adalah bagaimana mereka itu bisa sejahtera. Suatu ketika, seseorang dari Gunung Kidul yang itu sangat jauh perbatasan dengan Wonogiri, itu kena penyakit, tapi itu harus kontrol kemo setiap minggu ke Sarjito. Tapi kemudian dia mengatakan ke dokternya, "Dok, mohon maaf, ini adalah kemo terakhir saya." Loh, dokternya kaget, kenapa? Kan bukannya gratis. Iya dok, kemonya gratis. Tetapi perjalanan dari rumah saya ke sini itu minimal habis 200.000. Dan saya adalah orang yang tidak punya. Saya sudah menjual apa-apa yang saya punya. Sampai dokternya kemudian mengatakan, loh kenapa nggak pakai ambulan Muhammadiyah? Kan gratis. Loh ada dokter, ada. Dan sampai hari ini pasien itu masih bisa kemo dan bertahan hidup dengan ambulan itu. Orang yang tadinya tidak mengenal agama, kemudian di ambulan itulah kemudian kita bisa mendakwahkan nilai-nilai Islam. Bu, udah sholat apa dereng? Mbak sholat. Sebelum berangkat mari sholat duha. Nah itulah cara kita untuk mengajak mereka masuk surga bersama-sama dengan kita. Kesejahteraan mereka dapat, agama mereka kita masukkan. Maka di Muhammadiyah itu semangatnya adalah kalau mau masuk surga jangan sendiri, nanti kesepian di surga. Kenapa kemudian Muhammadiyah, MPKS itu, Muhammadiyah mendirikan MPKS? Supaya ada yang fokus mengurusi terkait dengan mereka yang prasejahtera. Sebenarnya kita lintas majelis, Pak. Di Muhammadiyah itu ada lazismu, lembaga amil zakat infak sedekah. Biasanya lazismu itu yang fundraising, kita yang program. Jadi di Muhammadiyah itu terintegrasi antar lembaga, antar kementerian. Yang boleh cari uang siapa? Kementerian Keuangan. Kita ada lazismu lewat zakat infak sedekah masyarakat, dikelola oleh lazismu. Kita buatkan program untuk mereka. Ada kemudian kita buatkan program bak sampah untuk para pemulung dan lain sebagainya. Seperti itu. Ambulan itu pendanaan lazismu, pengelolaan kita.
pemilik cabang ranting. Pemiliknya siapa? Cabang ranting, desa, kecamatan. Yang cari dana siapa? Lazismu. Yang ngelola MPKS. Jadi terintegrasi, interkoneksinya aja. Pertama itu ada PWM atau gubernurnya. Gubernur itu kemudian menunjuk wakil ketua yang membidangi. Wakil ketua yang membidangi itu kemudian membawai MPKS. Nah, di MPKS itu ada ketua, sekretaris, bendahara, sekretaris 1, sekretaris 2. Kemudian ada divisi layanan. Divisi layanan itu terbagi menjadi 4 subdivisi. Ambulanmu, RSPM, Samara, lansia. Jobdesknya menyesuaikan divisinya. Misalkan divisi ambulan, maka tugas dia adalah melakukan pengelolaan dan manajemen terkait dengan ambulan. Pengelolaannya itu baik kebijakan. Kemudian di bawah divisi itu biasanya mereka memiliki semacam tenaga ad hoc. Kalau ambulan itu ada namanya forum pengelola ambulan tingkat wilayah. Nah, itu mereka membuat program, membuat aturan, regulasi dan seterusnya, itu koordinasi di situ. Oke, pengelolaannya gini, kalau di MPKS kita mengelolanya dalam tataran kebijakan, misalkan membuat aturan driver, aturan branding, dan buku panduan manajemen dan seterusnya. Pemilik itu milik cabang ranting masing-masing. Jadi kita nggak memiliki ambulan, walaupun kita yang punya program ambulan, tapi kita hanya mengkampanyekan, melakukan manajemen terhadap ambulannya, tetapi secara pengelolaan teknis itu berada di bawah cabang ranting. Alur penggunaan ambulan itu biasanya setiap masing-masing titik itu memiliki call center masing-masing, kecuali darurat. Kalau darurat beda. Call center itu nanti kemudian akan dihubungi oleh pasien. Pasien nanti melakukan komunikasi, nanti akan dikirimkan semacam pendataan asesmen awal, sakit apa, tujuannya kemana, rutin atau insidental. Kalau insidental itu ya saat itu aja, tapi selanjutnya enggak. Kalau rutin misalkan saya harus kemo setiap hari Selasa dan seterusnya. Nah, itu akan diolah oleh drivernya seperti itu. Pembinaan driver kita lakukan misalkan pembinaan terkait dengan pendidikan, etika, tata krama, excellent service. Bagaimana sih ambulan itu menjadi ramah untuk pasien sehingga pasien itu nyaman seperti itu dan seterusnya. Setelah kami mendapatkan informasi dari pihak lembaganya, kami ingin mengetahui lebih dalam mengenai pelaksanaan di lapangan. Siang ini kami berada di Jogja Expo Center dalam rangka Muhammadiyah Expo. Ambulan Muhammadiyah turut serta dalam meramaikan acara ini. Kami tidak ingin melewatkan momen tersebut. Kami mendekat dan kami berjumpa dengan salah satu relawan driver ambulan Muhammadiyah. Beliau bernama Pak Sigit Yuliatmiko, berusia 52 tahun dan telah menjadi relawan selama 2 tahun di kantor layanan turi. Asam garam menjadi seorang relawan telah Pak Sigit lalui. Saya jelaskan dulu mulai ambulan Muhammadiyah. Ambulan Muhammadiyah itu ambulan di bawah Persyarikatan Muhammadiyah yang bertugas untuk melayani kebutuhan masyarakat khususnya di bidang medis. Selain medis, tapi juga kami melayani untuk urusan sosial. Urusan sosial itu misalnya ada kegiatan di kampung, sekarang baru ada Merti Bumi ya. Nah, itu ada pawai, kita diminta untuk mengawal. Upacara 17 Agustus kita mengawal begitu. Itu kegiatan-kegiatan sosial. Ambulan kami ini bekerja pada kami tidak memungut biaya.
Tapi full gratis. tidak full gratis juga, tetapi kita sesuaikan dengan kemampuan keluarga pasien dengan berinfak. Saat ini sudah berkembang melahirkan terakhir itu ambulan Ngaglik. Ambulan ke-106. Ambulan Muhammadiyah ini yang ke-100 di Jogja. Ya, Pak. Udah banyak perkembangan. Iya, khusus ambulan Muhammadiyah di Jogja ini sudah ada 106 unit. Bagaimanapun juga kami ambulan itu dilema karena kami harus menyelamatkan pasien yang kami bawa, sekaligus kami juga harus menjaga keselamatan pengendara lain di jalanan. Betul. Alhamdulillah teman-teman dari ambulan Muhammadiyah luar biasa. Jadi sekalipun kami mendapatkan prioritas kedua, tapi kami tidak semena-mena mengajar. Kami tetap berusaha santun. Jadi kalau di setiap pertemuan Forpam di tingkat kabupaten itu bila kami lakukan 2 bulan sekali. 2 bulan sekali. Rutin kami pertemuan seluruh kru ambulan dan ambulan kita kumpulkan. Kita pengarahan. Pengarahan itu bisa meliputi pengarahan dari kelayakan kendaraan, kemampuan personil untuk menangani pasien laka, pasien stroke, pasien macam-macam, ada pelatihan semua. Di Lantas Polda memberi penyuluhan arahan kepada kami, tanya jawab. Jadi sampai saat ini kami bergerak terus untuk terus menyempurnakan dakwah kemanusiaan kami melalui ambulan Muhammadiyah. Ya sampai ini bisa dilihat, masyarakat bisa dilihat bagaimana kiprah dari ambulan Muhammadiyah kami khususnya yang di Jogja. Sekalipun bisa dilihat, sekalipun kami ini relawan ya masih tetap gemuk-gemuk. Insya Allah, berkah soalnya, ya, Insya Allah Allah tetap melindungi kami. Kalau boleh tahu Bapak jadi driver ambulan itu dari kapan, Pak? Kalau saya belum lama, Mbak. KL Turi. Kami hanya baru itu 2 tahun yang lalu. 2 tahun. Kami ambulan Muhammadiyah yang ke-103. Belum lama. Kami masih termasuk bontot ya. Iya. Akil. Tapi karena kami pelatihan terus ya alhamdulillah kru kami sekalipun baru ya tetap cekatan untuk nggak kalah dengan maksudnya yang udah lama. Bisa menyesuaikan, bisa belajar dengan yang lain. Alhamdulillah. Tadi bisa dilihat bagaimana kelengkapan yang ada di kami. Insya Allah kelengkapan itu semua kami bisa mahir menggunakan. Pak Sigit pun dengan penuh antusias menunjukkan kelengkapan ambulan layanan turi kepada kami. Beliau juga menjelaskan fungsi dari setiap bagian-bagiannya. Jadi ada kapas, ada plastik kresek yang berguna untuk mengumpulkan sampah seandainya kita pas ada 33 laka, darah, revanol dan sebagainya, kita mengunci tidak berjajaran di mana-mana. Kalau boleh tahu, kenapa Bapak kok bisa tertarik dengan jadi driver? Banyak hal. Dorongan yang Ya, yang jelas yang pertama itu dari naluri. Naluri. Yang keduanya setiap manusia akan berlomba-lomba dalam kebaikan. Sangat bahagia pada saat keluarga itu memanggil kami kembali untuk mengantarkan, menjemput pulang dari rumah sakit dalam kondisi selamat, tertolong. Rasa yang tidak bisa dijelaskan, Pak. Tidak bisa dijelaskan, tidak bisa dihargai, tidak bisa dinilai dengan angka berapa. Betul. Itu sangat berkesan buat kami. Bagaimana masyarakat sekitar itu bisa mengenal ambulanmu itu, Pak? Iya, setiap ambulan kami seperti itu pasti ada nomor lambung kontak. Kemudian di sosmed kami memunculkan, begitu Anda ketik ambulan Muhammadiyah Jogja sudah ada nomor telepon. Ambulan Muhammadiyah Sleman gitu sudah ada nomor Forpam kami yang muncul. Inilah jalan kami mengabdi pada Ilahi,
meringankan derita sesama. Ambulan Muhammadiyah dari persyarikatan untuk bangsa. Ambulan